Start. Oke, nomor 9. Ya, nomor 1 sih. Nomor 1. Ini jawab apa nih, teman-teman? Kalau nomor 9. Anyway, konsepnya masih sama sih. Kita masih sebelum jawab soalnya. Refresh bentar. PU, dia nggak jauh-jauh dari ya 3 ini. Ya, deduktif, sedikit lah. Deduktif sama yang belum pernah ketemu tuh sebenarnya ini nih. Ya, alter. Kapan ya? Aku juga tungguin sih. Kuantitatif. Kayak gitu. Yang muter-muter di sini. Cuma nanti modal soalnya yang berbeda kan. Ada yang mungkin bentuknya kuantor. Tuh tadi kayaknya 5% dapat kuantor ya. Ini juga bisa kuantor. Apalagi tuh. Aplikasi yang paling keren banget sih mungkin ini sih. Prevalensi ya. Valensi negasi kayak gitu. Yang nggak kompleks juga. Sosiologisme kayak gitu ya. Ya intinya logika proposisi lah ya. Cuma buat soal di airdrop ini yang di drop sama Ultra ini masih terbilang mudah sih menurutku. Karena opsinya juga jelas, nggak ada yang ambigu. Maksudnya kalau ngomongin benar salahnya kelihatan gitu. Gitu. The first one. Jawaban nih? 9, 9. Manakah kesimpulan berikut yang benar? Dan marketing deh. Apa? Itu kalian. Dan benar. Deborah masih ini ya? Sorry, sorry. Melangkahin. Si DWP ya. Ada B, ada C. Apalagi gitu. B, 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 B. Ada yang mau naik nggak? Ini share screen ya. Tapi share screen di kamera. Jadi klik kamera aku deh. Set kayak gitu. Mostly B ya. Banyak tidak sama dengan semua. Oke, coba deh. Ke first one. Nomor 9 tuh, kalau kita udah bisa analisis, nomor 9 itu kita nggak ngomongin ini, ya kan? Tapi kita masih ngomongin ada kemungkinan gitu. Ya, bisa berupa apa aja tuh. Prediksi, bisa apa lagi? Sanksinya nggak ada. Yang lain ada nggak? Di ini loh, di kameranya. Apa masih diklik gitu. Jadi aku nggak share screen karena pakai screen kamera gitu. Oh, error lah ya. Oh ya kah? Unstable? Serius? Ini oke nggak? Di aku aman. Yang lain aman nggak yang lain? Tes, tes, tes. Aman ya? Kalau misal nge-lag nanti bilang aja deh. Ini sama aman. Oke, coba teman-teman keluar dulu. Nanti bisa masuk lagi tuh. Anjir, staff VOC. Kenapa pengen spesial? Jadi pengen belajar sejarah VOC. Ya, ini nggak ngomongin pasti. Ya, karena apa? Berarti kalau misalnya nggak ngomongin pasti, sebetulnya kita simpelnya yang overclaim itu bisa kita eliminasi sih. Tapi sebelum kita eliminasi,
Coba kita ngertiin konteks dulu deh. Kalau misalnya nomor 9 itu nih, filosofi hidup di era modern mengedepankan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Ini poinnya. Tuh. Nah, banyak orang sama dengan semua nggak? Enggak ya, nggak sama dengan semua. Ya, yang penting banyak orang gitu. Kan beda kalau misalnya semua Alterian lolos GM gitu. Sama ini, banyak Alterian. Ya, ini dua hal yang berbeda lah. Lolos UI. Atau biasanya ada yang kayak gini juga nih. Hampir semua. Nah, ini hati-hati juga nih ya. Hampir semua Altarian lolos ITB. Ini sama nih. Maksudnya bukan dalam bentuk kuantitas, tapi bentuk kalimatnya ini masuk ke eksistensial. Ya, maksudnya yang penting nggak tahu nih kita jumlahnya berapa, cuma yang jelas nggak semua. Begitu juga dengan ini. Yang penting banyak orang itu mulai sadar akan dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Kalau semua tuh tanpa pengecualian nggak sih? Betul. Jadi nggak ada kemungkinan benar atau salahnya tuh. Yang jelas semua, misalnya semua berarti semua benar, ya udah semuanya berarti benar. Juga semua salah, berarti semua salah. Karena ini banyak, hampir semua, jadi masih ada celah tuh. Makanya ya ini masuk ke soal ini kan berarti. Kalau yang A, tanggung jawab sosial tidak penting dalam kehidupan modern. Justru ini kontradiktif banget. Karena kan filosofi hidup itu, nih, tanggung jawab sosial itu kan filosofi hidup malah mengedepankan pentingnya tanggung jawab sosial ya, salah satunya. Jadi ayat bukan, kalau yang B, keberlanjutan tanggung jawab sosial menjadi perhatian banyak orang. Nah, menjadi perhatian banyak orang kan juga nggak sama dengan semua. Bahkan ini juga sesuai ya sama yang awal. Ya udah, di ini valid gitu. Jadi jawaban yang benar. Kalau yang C gimana tuh? Semua orang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini udah overclaim lingkungan dan masyarakat. Ini enggak juga. Era modern tidak memperhatikan isu keberlanjutan, ini juga enggak. Padahal sangat memperhatikan keberlanjutan hanya terjadi perhatian bagi segelintir orang. Ya, segelintir orang ini berarti kan setidaknya mungkin sedikit gitu. Lebih sedikit daripada banyak orang enggak. Jadi juga bukan. Kayak gitu. Jadi hati-hati sama ini nih. Semua, banyak, hampir semua, apalagi sebagian, apalagi ya. Intinya dia menunjukkan kalimat eksistensial gitu. Atau nggak semuanya separuh gitu, separuh dari setengah mungkin. Ya sama sih, sebagian separuh setengah. Kayak orang kayak gitu. Jadi memang harus jeli beberapa gitu betul kan. Ini biasa aja. Nah, nanti kan kalau di UTBK opsinya dan bacanya panjang ya. Ini kan masih satu konteksnya masih jelas tuh. Kayak gitu. Masih kelihatan lah, kita masih punya intuitif untuk menjawabnya gitu, masih ingat. Kadang tuh kalau induktif, kalau aku sih, merasa perlu diulang gitu, melihat teks lagi. Ya tadi bahas ini nggak sih, bahas misalnya nyinggung seputar perubahan iklim nggak sih, terus pemanasan global atau enggak. Karena ini masih muda, ya masih enak gitu. Tapi kalau misalnya nanti teksnya panjang, dan opsinya sangat possible berbeda banget gitu. Cuma kelihatan mirip tuh yang harus diperhatiin fokusnya sih. Makanya kalau induktif, ini tips doang sih. Bisa ngerjain di akhir mungkin ya, kayak gitu. Karena di awal tuh masih fresh kan, masih ya katakanlah PU di awal gitu, di subtest pertama mungkin atau subtest kedua. Kalau aku ngerjain deduktif, kuantitatif, baru yang induktif ini, kayak gitu. Karena masih banyak asumsi gitu loh yang masuk dan juga nggak
pasti benar kan? Kita masih punya beberapa kemungkinan yang jawaban benarnya dari beberapa opsi. Oke, nomor satu aman sih harusnya. Nomor 10. Nomor dua nih, nomor dua. Ya, garam dan madu. Ini udah disampaikan lagu itu, masih nggak mau naik. Naik lah. Nomor 10 nih. Di, gak ada yang mau naik nih. Kemarin rame kemarin soal. Nih, baru belajar. Sok. Ada satu deh. Udah. Oke. Jawab. Ya. Halo, Halo. Sok nomor 10. kedengaran tidak? Dengar dengan. Aduh, Airdrop yang terbaru. loh, Habib. Habib ini Habibah ya? kak, Ya PhD. Kalau PhD berarti yang terbaru. Gimana nomor 10 nih? Udon. Jeff, Kak Jeff itu apa namanya? Unable internet, gak ada di aku. Oh ya. Dilempar aja deh. Ah, laptopku Kenapa ya? dilempar Tadi maksudnya. ada. Enggak, ini loh. Maksudnya gimana? Lempar dulu. Apa yang dilempar? Ini. Maksudnya yang lain mungkin ada Oh, yang mau jawab. Soalnya ini internet gitu. ya ampun. Oke, try. Dilempar. Ya, Udon boleh deh. Nanti Udon jangan turun dulu deh. Bisa next nomor. Siapa nih? Lempar laptop ya gini kok. Laptopku diangkat. Buset. Soal lempar laptop. Lempar dulu. Yang lain dulu deh. Nomor 10. Ini pasti benar sih enaknya. Orang dia bilang lempar ya. Lempar dulu. Kaget coy kita. Cuma dengar suara. Ini nggak ada nomor 10 nih. Oh iya, seleksinya nggak hilang guys. Enggak, aman. Kalau hilang coba keluar dulu. Disconnect, di situ masuk ke room ini lagi. Ayo guys, keluar masuk gak jadi-jadi. Relock DC. Karena DC tuh kadang gitu sih, kan DC berat ya. Apalagi server ini banyak banget tuh. Kok laptop ini juga nge-freeze. Aristoteles, buset. Didatangin filsuf. Sok, Aristoteles. Yuk, kedengeran kan ini? Wah, Satria ini mah gak bilang. Dengar Sat. Ini Ya, nomor 10. kan Boleh. urbanisasi dapat menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan di kota-kota besar. Hal Hmm, ini sering disebabkan oleh kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, di soalnya dia bilang, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang benar yang pasti benar? Itu ku jawab yang D, peningkatan kejahatan di kota-kota besar disebabkan oleh urbanisasi karena udah dijelaskan gue di tagnya dia bilang urbanisasi dapat menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan di kota-kota besar gitu. Jadi itu kayak seringkali menyebabkan kemiskinan yang dimana kemiskinan juga bisa menyebabkan apa ya faktor kejahatan gitu. Itu. ini ya. DJ. Oke, Ya. nice. Sat masih masih FH kan?
Masih. Buset, kelas Pak Ci. Semangat lah ya. Udah nyentuh TKA. Belum sih, kayaknya Februari mau nyentuh. Februari Ya, TKA. ya, Ya, boleh deh, boleh. Thank you ya, Sat, thank you ya. Sat, ada yang di coba deh kita lihat ya. Eh, urbanisasi ini bisa kita bedain yang lainnya dapat menyebabkan peningkatan kejahatan di kota-kota besar. Hal ini seringkali disebabkan oleh faktor kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Tadi kan kayak gini ya, kayak gini nggak sih? Coba kita ubah dikit ya. Indonesia. Faktor kemiskinan. Aduh, kok hijau? Nggak jelas. Pakai apa nih? Faktor kemiskinan. Betul ini faktor kemiskinan dan aduh, jelas banget. FK dan apa nih? KLP maka menyebabkan hal ini kan. Hal ininya apa? Peningkatan kejahatan di kota-kota besar. Peningkatan kejahatan. Atau ini urbanisasi ya? Urbanisasi, sorry. Maka peningkatan. Nah, kira-kira kalau dipetain gini sih. Ya sebetulnya kalau lihat D pun intuitively kita udah bisa jawab. Ya nggak sih? Karena masih sederhana. Dengan kejahatan. Ini. Dari faktor kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan, kan ini disebabkan ya, kita bisa mengaktifkan, ini kan juga kalimat pasif tuh, menyebabkan hal ini apa? Urbanisasi. Urbanisasi menyebabkan peningkatan. Jadi kalau yang D juga bisa kita ubahkan jadinya urbanisasi menyebabkan, anyway ini menyebabkan ya, kita singkat menyebabkan peningkatan kejahatan. Nah, sesuai nggak? Sama ya, sama yang ini. Ini berarti bisa kita bilang cuma variasinya aja. Ini nih, sama kan? Kayak gitu. Kalau yang A gimana? Semua kota besar memiliki tingkat kejahatan yang tinggi. Ini overclaim. Semua kota besar mah juga. Obrolan saya tidak berhubungan. Apalagi nih, tidak berhubungan. Kalau tingkat kemiskinan tidak mempengaruhi tingkat kejahatan juga. Enggak ya. Justru faktor kemiskinan itu menjadi penyebab dari organisasi ini. Atau menjadi penyebab dari tingkat kejahatan. Kayak gitu. Ini sama aja kayak menegasikan. Semua kejahatan di kota besar disebabkan oleh urbanisasi. Juga overclaim. Kan belum tentu semuanya gitu. Jadi jawaban yang benar tadi benar Satria D. TKA buat apaan bang? Buat dipelajari. Lebih tepatnya buat ini sih apa persiapan betul kalau yang mau UGM ya. Kayak gitu. Betul kan ada TKA tuh. Ya, lumayan tuh jadi harus nyicil dari sekarang sih. Nomor berapa ya? Nomor 10 tuh. Nomor 2. Yang lagu garam dan madu. Nomor 11 coy apa nih nomor 11 coy? Ya kalau yang PhD yang hari ini betul. Ada yang udah nyicil TKA juga kah? Wih, sabar ingat cek. Boleh. Ayo naik.
Tadi mana udon? Nggak jadi naik udon. Kecil banget ya. Baru sadar. Udon mana nih? Atau siapa nih? Bebas deh. Ceritanya balik ya. Boleh gegep, gegep. Bacanya gimana tuh? Request to speak apa dia? Bisa nggak? Ada tuh di bawah ada logo tangan. Kamu klik. Nanti baru. Nah, so, gegep. Siapa namanya gegep? Namanya gegep. Gegep. Daun mic belum nih? Ini kedengeran nggak? Udah Udah. kedengeran. Oke, aku jawabnya C. Soalnya di sini ada di kalimat yang pertama kan bahwa yang seringkali berparah oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat miskin. Udah situ aja. Udah. Thank you. Buset, Iya, simpel amat. Kenapa yang C? Sorry. Karena, itu ada yang di kalimat pertama tuh yang seringkali hmm, berparah oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat miskin. Aku ini jawabannya itu sih, soalnya udah kelihatan di kalimat pertama. jika tidak tepat sasaran. Ya, oke. Ini menurutmu induktif apa deduktif? Oke, Twitter aku tadi telat masuk, jadi agak lupa. Oke. Namanya gegep. Atau siapa namanya? Gegep. Bisa nggak? Aku aslinya Gevira, tapi panggilannya Gegep. Udah dapat Rodi ya, gila. Apa? Target kemana? Aku Dan, mau ke semoga ya, bismillah, kedokteran hewan. Jadi oh, aku amin. doain aja lah. Kedokteran hewan UI, UGM. Ya, game. Doain guys. Aminin dong. Ya, guys, amin, makasih, Anak thank you. PhD, 5%. PhD. Aku Oh, dokter program ya? dokter. Ya, Dokter tuh yang kenal siapa ya? Hani. Siapa oh lagi iya ya? ya, aku tahu. Dokter. Hani. Itu siapa lagi sih yang dokter? Baik. Banyak. Ya banyak lah ya tuh. Lupa. Ya, Dokter tuh sering mentoring nggak ya sering. sama mentornya? Iya dong harusnya. Ya, iya emang. Kok nggak paham juga sih kalau dokter. Duh, wah, Oh, oke kamu deh. bukan dokter ya? Kamu program apa? Hori. Oh, wow, keren. Woi Horizon, soalnya mana Horizon? Woi. Oke. Oke, thank you. Vira. Ya, thank you juga. Nomor 11 tuh, karena ini benar, udah, ini masih ada kemungkinan salahnya sih. Ya, nggak usah di-mention. Tapi yang jelas, coba kita lihat tuh. Kesenjangan sosial ekonomi di era globalisasi seringkali diperparah. Ini benar nggak nih? Kita bahas Indonesia dikit deh. Kayak gini, apa udah benar? Dua apa satu? Diperparah oleh kebijakan pemerintah. Tidak. Satu. Dan beda. Dua. Harus seringkali pisah, Pak. Gabung. Oke, yang ini ya.
2. Terus kan di KBBI ada nggak sih? Kalau ini ada 2. Seringkali ya kayak aneh. Aneh nggak ya? Ya sih bisa sih. Tapi yang jelas pakai yang 2 sih, 30 benar. Seringkali diperparah oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat miskin tuh. Program-program bantuan sosial seringkali lah ini gak konsisten banget. Tidak cukup untuk menjangkau semua yang membutuhkan. Kesimpulan yang benar mana? Kalau yang A, semua kebijakan pemerintah menguntungkan, waduh ini udah jelas salah banget. Program bantuan sosial selalu efektif dalam mengurangi kemiskinan juga overclaim juga sih selalu efektif. Juga kan sering kalinya diperparah ya, bukan efektif. Efektif itu artinya sampai ke tujuannya gitu. Maksud dari tujuan ini kan untuk ya harusnya berpihak tuh pada masyarakat miskin. Kalau yang C, kebijakan pemerintah dapat memperparah kesenjangan sosial ekonomi jika tidak tepat sasaran. Ini masih ada kemungkinan benarnya. Coba kita keep dulu. Kalau yang D gimana nih? Kesenjangan sosial ekonomi tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Ini juga sama sekali bukan. Kalau yang E, masyarakat miskin selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini masih menurut ini terlalu general. Selalu mendapatkan bantuan pemerintah. Jadi bukan. Ya, udah tepat ya. Kata gigit adalah tadi. Jadi, sorry. Gitu. Masih muda sih. Nomor 11 ini. Nomor 3 ya dari total sebenarnya. X1. Nomor 12. Yuk. Ya apa nih? Nomor 12 nih. Cuman unstable internet ya. Soalnya nggak kelihatan. Kalau unstable connection coba relock dulu deh. Soalnya kelihatan atau aku nggak share screen ya anyway. Klik aja. C. Ada yang mau speak up? Naik. 12 ini. Di rumahku tuh lagi ada, bukan di rumahku sih, di sekitar lingkunganku. Gimana gimana sih? Di kecamatan lagi ada, kalian tahu pasar malam guys? Pasar malam tuh wahana malam yang isinya korak-korak, apa sih? Korak-korak ya, yang 10.000, 15.000 gitu. Gitu kan. Kemarin hujan gede banget, lapangannya tuh masih hijau. Lapangannya masih emang dirawat gitu. Kayak paling sebel gitu kalau misalnya. Soalnya aku biasa jogging di situ kan, di lapangan itu. Karena samping lapangannya ada arena larinya. Yang pertama tuh anehnya ya, ini nggak tahu sih aneh aja gitu. Di aspal gitu. Arena lari di aspal. Ya sebenarnya nggak aneh sih, cuma kan kalau pakai arena yang kalau kalian ke GOR tuh tahu nggak sih alasnya kan beda ya buat jogging. Aku nggak tahu namanya apa, cuma itu beda gitu. Pokoknya bukan bukan aspal deh, tapi kayak karpet gitu. Kue Tio nih sambil naik. Nah itu udah aneh. Pertama di aspal, tiba-tiba ada pasar malam di situ, buset. Random banget. Udah gitu hujan, becek kan. Rusak dong. Soalnya tuh kalau pagi ya, biasanya kalau bosen ke situ.
lihat lapangan hijau tuh adem gitu, tiba-tiba dirusak sama seperti itu. Ya itu random doang sih. Pasar malam tuh BTW profit loh teman-teman. Kalau kalian lihat ya. Karena sesungguhnya orang di desa kan bosan ya. Itu orang kan pada bosan ya. Ya ngapain ya gitu. Kegiatan juga ekonomi di desa tuh kan masih tradisional. Artinya apa ya, mobilisasi ekonominya masih rendah. Pada rendah sih, katakanlah pencahariannya hanya satu dua gitu. Di sini tuh di aku biasanya masih ya petani, apalagi sih eh, kalau di desa apa aja aku lupa. Ada juga yang buruh mungkin ya. Jadi kan ngerasa momen-momen boringnya pasti ada gitu. Tiba-tiba ada pasar malam di sini, seret gitu. Lah turunlah orang-orang kan dari berbagai macam penjuru di sini, turun semuanya ke sini sini sini. Ini rusak gitu. Ya aku nggak menyalahkan juga sih karena kan keadaan. Karena kan juga sesungguhnya udah profit dan pengeluaran kita kan penghasilan untuk orang lain ya. Jadi kayak aku senang juga kalau misalnya pas malam tuh bantu mereka, ya udah kayak random aja deh, naik apa sama adik. Keluarlah 15.000, nanti juga keluar lagi 20.000. Ini sosis coy. Aku kaget juga sih, maksudnya sebagai orang yang hidup di desa. Sosis sosis bakar tau gak sih yang pakai mayones gitu. 20.000 dapat dua. Oh, kayak gini deh. Cok, 20.000 deh, segini kayaknya deh. 10 pan ini deh. Tapi itu gede. Maksudnya nggak kenyang sih, cuma ya oke lah. 10.000 aja. Kenapa ya? Kora-kora juga seru. Kan kora-kora gini ya, kayak kapal gitu ya. Segini selayangan. Nah, ini tuh ada roda kan. Kalau pasar malam tuh, wah aku apal banget mekanismenya aja. Di sini ada roda, terus nanti ada orang di sini yang nginjek kayak tuas gitu. Jadi nanti rodanya naik turun tuh. Aduh ini gaya apa ya? Saya ada penjelasannya. Ini kayak muter, nanti kan jalan kan, didorongnya pakai ini strap gitu. Tiba-tiba ada orang nih, random banget, ada orang yang punya korak-korak naik di sini. Korak-korak kan nggak cuma gini ya, maksudnya kayak sus gitu, ke atas ini. Lah, orangnya di sini. Kita duduk di sini nih, di paling ujung. Yang paling ujung udah teriaknya minta ampun, tiba-tiba ada orang di atas sini. Cel. Apa sih itu random banget? Tapi sorry, sorry. Tapi itu seru kayak gitu. Ada pasar malam. Karena enak. Bisa ketemu ini sih teman-teman yang SMP. Kan mereka juga sedikit banyak masih di sekitar sini ya. Overprice. Ya, mahal banget. Kue Tio mana tadi? Dia udah naik. Sok atau jawab ya. Iya Kak, halo. Halo, Seru Kak ceritanya. buset. Jangan didengerin itu curhat bukan cerita. Tapi kayak tapi kayak emang emang asik sih. Maksudnya kayak, wih udah bareng anak kecil gitu. Karena aku juga suka anak kecil ya. Iya Nggak kayak sih. Radit yang nggak suka anak kecil. Mm-mm. Di Yuk, kembali Black Kue Tio. Sikat. Ini ya. Dalam menghadapi tantangan hidup di era modern, banyak orang mencari filosofi hidup yang dapat membimbing mereka dalam pengambilan keputusan. Filosofi seperti stoicisme dan eksistensialisme mulai mendapatkan perhatian baik sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Manakah kesimpulan berikut yang benar? Ini aku jawabnya yang C, soalnya kan ada juga itu di kalimat yang pertama, yang banyak orang mencari filosofi hidup yang dapat membimbing mereka dalam pengambilan keputusan. Iya. Sebenarnya aku ini tuh termasuk
Apa sih Kak, induktif apa deduktif tadi? Menurutmu? Menurut aku apa ya, induktif nggak sih Kak? Atau Kenapa? Oke. Ini apa pasti ya, nggak? Sebenarnya nggak pasti? pasti. Oh, Sebetulnya masih, sebenarnya nggak pasti. iya. Maksudnya kayak apa ya? Aku juga masih kurang, apa ya? Masih terlalu sederhana kalau untuk menyimpulkan, oh ini nggak pasti pasti gitu. Tapi yang jelas, isunya ke sini sih. Masih ada celah salahnya gitu. Masih prediksi, ya nggak? What do you think? Kayak gitu sih. Iya sih, bener. Kalau opsi Nggak yang lain, pastinya tuh kayak ya nggak pastinya nggak yang kalau opsi yang lain. misal gini ya. Ya yang sesuai premis banget lah gitu, kaku gitu. Mmm, tapi Coba menurut aku kalau pastinya tuh, aku kira selama ini tuh kalau sama pasti tuh berarti teksnya, sesuai bacaan gitu. ya sama Iya, sesuai bacaannya kan. Nah itu dia masih ada beberapa mhm. apa ya faktor lain gitu. Ini Oh, oke lah. Tapi yang jelas ini kalau kita pakai sebulan kayak gini, maksudnya kita melibatkan operator logika apalagi ya logika proposisi kayak gini dia masuk ke deduktif sih. Coba kita refresh oh, deh. Deduktif tuh kebenarannya dari 0 sampai 100. Jadi ya salah-salah gitu. Kalau bener ya udah bener banget. Bukan bener banget sih maksudnya kayak ya udah bener gitu. Kalau ini dari 1 sampai 99. Kalau induktif. Makanya kan induktif ada ini ya, yang paling mungkin benar, yang benar, bukan yang pasti benar gitu. Jadi artinya opsinya juga harus menyesuaikan sama pertanyaannya dok. Kayak gitu. Tapi ini particularly di soal. Biasanya kalau kita mikir yang kemarin udah aku ini loh, gampangnya kalau deduktif, terus bentar ya. Coba dari induktif dulu deh. Induktif kita ada observasi dulu kan. Kita kenali dulu polanya gimana. Habis itu menjadi sebuah teori. Ini simplifikasi sih. Kalau deduktif kan kebaliknya kan. Dari teori yang udah jadi, nanti eh, kembali ke observasinya. Jadi ya gampangnya deduktif itu dari yang khusus menjadi yang umum. Kalau deduktif dari umum ke yang khusus. Ya, ada celah. Benar-benar. Benar Habib. Kuetil opsi yang lain gimana? Mau A, B, D, E. aku sih opsi yang lain, Analisis coba. yang A itu kan semua orang setuju dengan filosofi stoicisme dan eksistensialisme. Hmm. Menurutku itu enggak itu sih, enggak belum apa ya, kalau ambil kesimpulan itu tuh kayak kurang gitu. Enggak seperti apa yang digambarkan gitu. Nggak Kayak sesuai teksnya kah? gimana gitu. Ya, Oke, jadi bukan jawabannya ya. ya, tapi kayak bisa jadi juga gitu. Mungkin kalau di apa kelompokkan yang ke mungkin benar gitu. Oh ya, ya, ya. Soalnya kan juga ada Kalau yang B gimana yang B? gitu sih Kak. Kalau yang B tuh tantangan hidup di era modern tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Itu sih salah sih. Karena kan pasti di tantangan hidup di era modern tuh mempengaruhi pengambilan keputusan gitu. Karena kan
yang dalam menghadapi tantangan hidup di era modern ini. Terus, tapi ini bacaannya dapat membimbing mereka dalam pengambilan keputusan sih. Tapi nggak itu sih, menurutku nggak kalau dipikir juga nggak bisa masuk gitu dalam kesimpulan. Pasti Kontradiktif ya. kesimpulannya pasti salah. Ya, Iya. next. Yang D gimana nih? Kalau Filosofi yang hidup D tuh tidak relevan. filosofi hidup tidak relevan dengan menghadapi tantangan modern. Kalau ini tuh juga sama sih kayak yang B, pasti filosofi hidup tuh relevan gitu kan Nah, dalam menghadapi tantangan modern yang ada gitu. terakhir, Terus kalau yang itu hanya satu filosofi hidup yang diterima di era modern. Ini tuh maksudnya yang antara stoicisme dan ya, antara ini. eksistensialisme gitu ya. Iya, Kan padahal ada kan dua. di bacaan juga di bacaan kan filosofi ini kan dua itu kan yang mulai mendapatkan perhatian gitu kan. Jadi Betul, nggak betul. cuma hanya satu gitu loh, tapi dua-duanya itu mulai ada perhatian buat menjalani kehidupan gitu. Gampangnya karena ada operator that. Stoic sama existentialism. Pasti benar itu kalau udah terkonfirmasi di teksnya gitu. Kalau kayak gini, ini pasti benar nih. Maksudnya bukan peki-pekinya ya, tapi poinnya adalah ketika premisnya itu sesuai, misalnya premis 1, Ziva kalau lapar, gini deh, kalau hujan, Ziva pakai payung. Premis 2-nya, ternyata hujan nih. Berarti kesimpulannya Ziva pakai payung. Ini kualitas simpulannya apa? Kualitas simpulannya ya? Pasti benar, mungkin benar, pasti salah. Kak, di aku nggak kelihatan lagi itunya. Yang lain Aku kelihatan nggak? buka PDF sih. Di baca nggak kelihatan ya? Yang lain aman. Iya. Coba kamu ini deh, disconnect. Ya. Aku Coba. keluar dulu ya, Kak. Ini gimana nih? Ziva pakai payung kualitas simpulannya apa? Mungkin benar, pasti salah. Pasti benar. Nah, karena kan ini P, ini Q katakanlah, ternyata P, ya kan? Berarti kita petain kayak gini dong. P maka Q, sebenarnya P. Nah, ini adalah kesimpulan yang pasti benar. Kualitas. Sebetulnya pakai tabel kebenaran pembuktiannya. Tapi singkatnya kalau kita simplifikasi menjadi seperti ini. Jadi ketika premisnya itu sesuai, maksudnya premis 1 P, maka Q. Premis keduanya P nih gitu. Oh, berarti kesimpulannya harus Q. Kualitas simpulannya apa? Pasti benar. Kalau misalnya aku ganti ada kata tidaknya gitu. Shiva nggak pakai payung. Kualitas simbolnya jadi apa? Waduh, pencet apa nih? Ya ampun. Hmm, hmm, hmm. Bentar, guys. Aku pencet apa deh? Tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan apa pasti salah? Kan gini, kalau hujan kan P, ya kan?
Kalau hujan P, pakai payung itu Q. Ternyata premis yang keduanya kan udah P. Kesimpulannya tuh negasi Q gitu. TDDS apa pasti salah? Nah, pasti salah ya. Kalau TDDS gimana? P maka Q, negasi P. Ini apa? Baru nih TDDS. Yes. Dan kebalik ya. Intinya adalah pasti salah itu menegasikan atau yang menegasikan. Tahu kan ya makna menegasikan? Itu pasti salah. Kalau TDDS masih ada kemungkinan lain gitu. Tidak dapat disimpulkan, ya nggak tahu juga apakah negasi P ini pasti negasi Q. Tahu kan? Masih ada kemungkinan lain gitu. Berarti kualitas simpulan bisa dijawab pakai premis ya? Bisa. Iya, malah harusnya pakai premis sih. Simpulan. Kualitas simpulan itu. Dan sebenarnya itu abstrak sih. Pakai tabel kebenaran. Cuma aku simplifikasi doang di sini. Gambarnya kayak gini. P maka Q negasi P. TDDS. Atau ini juga bisa mungkin benar. Ini kan kesimpulannya invalid ya. Kalau ini bisa mungkin benar. Mungkin benar sama dengan mungkin salah nggak, teman-teman? Sama ya. Kalau mungkin benar ya berarti ada kemungkinan salahnya dong. Kan udah mungkin benar. Berarti masih ada kemungkinan salahnya kan? Yes. Salah. Kayak gitu. Anyway, ini kalau ya ini kemarin sempat rame sih. Aku belajar banyak dari ini nih. Waktu gap year ya. Stoik. Ya, mungkin teman-teman udah tahu ini. Stoikisme. Filsafat yang sempat ramai karena Om Henry Manampiring kemarin nulis bukunya. Itu bagus konsepnya. Ada dikotomi kendali, ada mengelola emosi. Intinya berkaitan sama apa ya? Independensi manusia. Waduh, independensi nggak? Apa sih maksudnya? Kemandirian. Bukan kemandirian juga ya. Tapi kita merdeka sebagai manusia gitu. Ya kita bebas mau ngapain. Gak peduli apa kata orang gitu. Itu keren sih konsepnya. Ini apa ya? Kok bisa? Nah, error lagi nih. Aduh, malah berarti beda. Apa yang beda nih? Mungkin benar, mungkin salah tuh sama ya. Ini bisa. Buat coretan ini nggak bisa. Bentar. Jurnalku error. Bentar, bentar, bentar. Ini harus ini dulu deh. Harus di apa? Di lock dulu. Bentar ya. Bentar dulu, bentar dulu, bentar dulu. Sebenarnya kayak aneh juga sih. Ini software lawas cuma masih keren gitu. Ini aku masih pakai jurnal ini. Kalau pakai yang lain berat. Kalau pakai ini ringan aja ya. Juga di Zoom tuh masih clear fontnya gitu. Masih enak dipakai jurnal. Oke, kelihatan ya. Start new base-nya nih. Error. Oke, udah kelihatan. Sok, udah. Aduh, tiba-tiba kebelet. Oh, Udah, bentar ya. Kita ke toilet bentar. 2 menit. Sorry.
Kebelet banget. Nggak apa-apa. Kecil. Kecilin sedikit aja. Ya. Sok. Aduh. Coba Udon. Halo. Halo. Kedengeran. Oke. Ini soalnya bener yang kota-kota yang urbanisasi bukan? Betul. Oke, aku baca ya. Kota-kota yang mengalami urbanisasi cepat sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah. Penduduk menghasilkan lebih banyak limbah yang perlu dikelola dengan baik agar tidak di lingkungan. Berdasarkan informasi tersebut, menurut pernyataan berikut yang harus dibenarkan yang C. Sedangkan di sini tuh apa namanya kota-kota yang mengalami urbanisasi cepat itu disebutkan sering menghadapi tantangan. Terus. Suaranya agak macam-macam di aku deh. Hah? Coba ngomong lagi. Tadi agak nge-lag deh. Apa yang mana? Yang terakhir. Jadi kenapa aku jawabnya yang C? Karena menurut aku ini di sini kan kota-kota yang mengalami urbanisasi cepat sering menghadapi tantangan dalam pengolahan limbah. Itu tuh kayak sama itu apa? Itu kayak menurut aku kayak P. Iya nggak sih? Yang mana? Yang C. Jawabannya yang C. Apa yang D? Iya, jawabnya yang C. Oh, karena benar-benar nah di sini kan jawabnya lanjut karena peningkatan di situ ini ya. Ya. peningkatan jumlah penduduk menghasilkan lebih banyak limbah yang perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari. Itu jawab C karena ada di situ kok. Oh, di aku nggak jelas guys. Tapi beneran sih jawab C karena ini ya, bener ya. Yang C. Yang apa? Yang juga. Opsi A. Opsi A. Opsi A salah karena di sini kan tidak disebutkan semua kota itu mampu mengelola limbah dengan baik. Di situ cuma disebutkan ada kota-kota yang mengalami urbanisasi cepat. Jadi ada kota yang mengalami urbanisasi cepat itu sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah, tapi tidak dengan baik sih. Lalu
Yang B, urbanisasi tidak berhubungan dengan pengelolaan limbah ini jelas salah karena di teks itu disebutkan kalau misalnya urbanisasi itu Ya, terus karena disebutkan kalau urbanisasi hah? Apa Kak? terus Disebutkan kalau misalnya urbanisasi cepat itu menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah. Nah, di sini ya, kan yang B itu salah, jelas salah karena di bilangnya itu tidak berhubungan. Terus yang D bilang kalau pengelolaan limbah di kota besar selalu efisien. Enggak, menurutku ini salah karena ini kayak belum gitu loh, kayak belum terjadi gitu loh Kak. Soalnya kan ini menghasilkan lebih banyak yang perlu dikelola dengan baik, kayak nggak ada disebutkan di teks gitu. Terus yang E, menurut aku salah karena limbah yang dihasilkan tidak berdampak pada lingkungan. Soalnya di situ disebabkan banyak limbah itu kayak perlu dikelola dengan baik itu agar dia tuh nggak mencemari lingkungan. Jadi kan kalau misalnya dikelola dia berdampak pada lingkungan gitu. Terima kasih. ya, udah. Sudah. Udo nih Nadia ya? Aku lupa deh. Iya, aku save aku add kamu lagi ya, soalnya ini akun aku baru. Yang kemarin nggak bisa. Oh, iya. Tapi aku tahu sih Nadia kan. Mau masuk mana sih Nadia? Iya. Temen aku mau masuk UNER sih. UNER. Prodi apa tuh? Yes. Mau masuk ilmu komunikasi. Oh, Doain aku ya, teman-teman. doain teman-teman. Tapi masih bingung sih. Bingung kenapa? Aku mau prodi itu tapi masih belum tahu gitu loh, kayak masih belum mengkaji gitu loh, karena aku milihnya cuma karena aku suka, terus aku mau kayak apa sih pelajarin apa materi bukan materi apa sih Kak? Gitu deh. Aku kayak Apa mau tuh? pelajarin ilkom tapi nggak tahu aku tuh milih itu tuh alasannya yang lain itu nggak tahu apa. Mau belajar ilkom tapi nggak tahu babnya. Maksudnya gimana? Mau belajarin Bukan gitu. Aku tahu cuman oh, nggak ada alasan lain gitu loh. Aku selain suka dan aku mau melajarin selain karena suka. Berarti karena suka doang. Ya, saya gimana sih? Saya suka karena tapi kurang mau kurang belajar. Iya betul. mungkin gini ya, premisnya kurang Iya untuk kayak aku ngambil keputusan itu gitu. Ya nggak sih? mungkin. Ini kan Iya. Maaf ya ilkom kan kok di lebih sini. Kamu kan berarti butuh prerequisite kan? Ada apa nih? Ada A-nya, nanti A-nya iya dipengaruhi oleh B-nya, dipengaruhi oleh C-nya. Ya harus kayak gitu sih. iya Kenapa harus sampai ke ilkom kan ada implikasinya. Kenapa sampai ke ilkom? Ya tapi yang jelas, Kak maaf kenapa? ya kenapa Kak maaf kamu ini nulis ya Hah? Nulis? Ya. di laptop maksud soalnya di aku tuh unstable internet ini aku sambil lihat Hah, HP serius? PDF. Yang lain aman sih, ya nggak sih? Yes, nggak tahu ya kenapa. Aku ini maju lagi Kak karena takut dikirain jahil soalnya yang minggu kemarin itu juga nggak bisa kan, terus tadi juga error. Jadi Ngelek-ngelek aku ya? angkat tangan lagi deh biar nggak gitu. Aduh, Iya betul. kenapa ya? So, wifi mungkin, koneksi, Tahu deh. Discord. eh, Wifi. aku kurang tahu kalau Wifi kok aman. misal kapasitas orang di server ini tuh ngaruh sama, harusnya sih enggak ya? Ngelek-ngelek. Pada aman sih. Ya, semoga Udon, aka Amin. Nadia lolos ya di Ilkom. Prodi keduanya udah dapat di UNER juga. Amin. Iya betul. Prodi apa tuh? Administrasi sih, administrasi publik. Wih, aku. Kalau nggak iya tapi kalau nggak gitu ekonomi Islam. Di UNER, orang Islam ya. Yes, betul. Hmm, ekonomi Islam. Sudah ya Kak, terima kasih.
Iya, sorry, terintimidasi kayak. Gak apa-apa, aku gemeter doang. Malu. Hah? Makasih, Kak. Kenapa gemeter? Oh, Kayak orang, nggak tahu. Makasih. yo, kasih juga. Semua kota, ekonomi Islam ya. Kenapa nggak coba FEB UI? Ekonomi Islam tuh ada kota-kota. Oke, BTW, kita coba. Aku pengen mention ini deh. Kota-kota sama dengan semua kota nggak, teman-teman? Orang-orang, orang-orang sama kayak semua orang nggak? Beda ya, jangan kegocek. Yes, bentar, bentar. Ini juga beda. Kota-kota berarti ada beberapa kota, tapi nggak semua kota kan. Jadi ini sekaligus mematahkan argumen yang ada di opsi A ini. Kayak gitu. Udah jelas sih tadi udah dipaparin sama Udon, Udon ya. Namanya Udon aja bikin lapar aja. Next, Uner ya. Uner kayak bau-bau naik daun ya tahun ini. Rankingnya naik. Apalagi kurang tahu juga sih. Uner. Belum pernah riset pun ya. Ada yang mau Uner lagi kah? Selain Udon tadi. Ini udah top 3 nggak sih Uner tuh? Yang kegeser ITB ya? Oh lupa. Ah, 14 nih. Iya, top 3 kan. Kemarin ya yang update. UI Uner apa UI UGM Uner TB. TB yang terakhir ya. Padahal begini kok PTPP semua. Yoks, nomor 14. Siapa nih? Last two. Boleh Habibov. Satu. Yo, di. Oke. Halo? Habibah ya deh. Halo Kak JJ. Halo. Gimana Ini Habibah? jelas kan Nomor suaranya? 14. Jelas, jelas, jelas. Sok Oke, nomor oke. 14. Jadi, nomor 14 itu soalnya era globalisasi membawa investasi asing yang signifikan ke negara berkembang. Tetapi, seringkali investasi tersebut tidak memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Banyak masyarakat lokal tetap terjebak dalam kemiskinan meskipun ada perkembangan ekonomi. Manakah kesimpulan berikut yang benar? Menurut aku jawabannya yang D. Tidak semua investasi asing memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Soalnya ini tuh secara nggak langsung di teksnya tuh kesimpulannya itu gitu. Soalnya di kalimat yang ini, tetapi seringkali investasi tersebut tidak memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Otomatis masih ada change untuk dia melakukan dampak negatifnya gitu, Kak. Terus kenapa enggak yang A? Terus yang A itu salah karena investasi asing tuh nggak selalu bawa manfaat yang merata bagi semua masyarakat. Terus yang B, pertumbuhan ekonomi yang cepat menjamin kesejahteraan bagi semua orang juga salah karena pertumbuhan ekonomi itu secara otomatis mengurangi kesenjangan sosial. Ya, Terus yang C, masyarakat lokal selalu mendapatkan keuntungan dari investasi asing. Salah juga, karena masyarakat lokal tuh nggak selalu jadi prioritas di dalam investasi asing ini. Terus yang E,
kesenjangan sosial ekonomi tidak dipengaruhi oleh investasi asing juga nggak tepat. Soalnya investasi asing tuh dapat memengaruhi kesenjangan sosial ekonomi. Jadi menurut aku jawaban yang paling pasnya tuh jawaban yang D. Gokil. Udah dipaparin lengkap. Gue masih sasing kan? Sasing ya? Pak, psikologi. Iya, insya Allah Kak JJ doain ya. Aku bingung sih, masih bingung, tapi kayaknya iya. Kemarin sasing bilangnya apa? Aku lupa deh, psikologi ya. Iya, Polos iya, deh. benar-benar. Aku kemarin bilangnya itu. Sasing. Oh ya, ya. Yang bilang psikologi siapa ya? Satunya lagi deh. Gimana? Psikologi. Sasing UI kan ya? Biba. Ya, tapi aku tuh sempet sempet kepincut juga sama GM. UGM. Jadi kemarin aku Gas. bingung nanti. Gas. Right. Itu ada Bingung mau FIB, UI atau UGM. UI aja ada loh, kata Wisnu. Kalau GM bisa ikut pionir. Ya kalau UI juga bisa ikut UKK sih. Oke, halo sobat FIB UI. Thank you ya, Habibah. Semoga lolos. Oke, siap. Thank you juga Kak JJ. Amin. Semoga lolos FEB UGM juga. Waduh, aminin deh. Gak usah dijelasin sih, udah benar juga kata Habibah tadi. Yang jelas, yang lain tuh mostly overclaim. Ada semua orang selalu tidak dipengaruhi juga kontradiktif kayak gitu. Kalau yang D, udah jelasnya, pokoknya nggak semua gitu, nggak semua investasi asing itu memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Em, apa ya, poin yang di sini itu nggak ada sih, soalnya mungkin ini maksudnya ke induktif ya, masih ada celah gitu. Ya masih 11-12 sama soal-soal yang lain, masih enak juga kalimatnya. Nggak ada yang perlu disampaikan sih, soalnya gitu. Last one, jam berapa sih? Baru 9:30 ya. Wah, ada Ziva nih, boleh Ziva sok naik. Halo Ziva, ini Ziva temennya itu, temennya Z. Halo, masuk nggak Oh, suaranya? enggak. Coba Temannya tes. siapa tadi? Ziva temennya Z, Bukan, yang kurang tahu deh. yang apa sih segmen barunya? Ya Ziva penyanyi gak sih? Aku nggak tahu juga. Aku tahu, Bukan. aku tahu dia tuh karena nonton podcastnya Pretty Fox. Tahu gak sih? Ya tuh deh. Enggak. Apa Ziva penyanyi? Emang Ziva basicnya penyanyi di sini. Aku baca aja ya. Sok. Filosofi hidup di era modern seringkali mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya. Masyarakat semakin menghargai keberagaman dan inklusivitas, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Manakah kesimpulan berikut yang benar? Kita cek dari opsi A dulu kan, keberagaman tidak dihargai di masyarakat modern. Ini salah ya, karena di teksnya itu tadi ngomongin masyarakat semakin menghargai keberagaman dan inklusivitas. Terus opsi B, semua orang memiliki pandangan yang sama tentang keberagaman. Ini nggak ada di teks sih, jadi kita nggak bisa memastikan kalau ini tuh benar atau enggak. Terus opsi C, masyarakat modern semakin menghargai keberagaman dan inklusivitas. Ini benar, jadi jawabannya yang C. DE-nya enggak sekalian. Udah. D, perbedaan dianggap sebagai kelemahan dalam masyarakat modern. Enggak, ini salah karena
di teks dibilangin kalau perbedaan sebagai kekuatan. Ya, Yang nilai-nilai sosial tidak berubah seiring waktu. Ini bentar. Kok salah sih. Maksudnya kenapa salah? Nih, mencerminkan oke nggak perubahan. sih atau Lebih tepatnya kontradiktif. Ya. kontradiktif ya. Oke, thank you ya Siva. Ya. Masuk mana Siva? Ya, sama-sama. Aku pengennya GM. Rodi? Hukum. Game. Iya. Siva Justicia. Wah, Amin. amin. Selamat datang di Fakultas Merah Kebanggaan. Dan udah jadi deh. Justice anak dulu ya? Justice ya. Itu masih Justice ya. Siva anak dulu. Anak dulu iya, aku dari tahun lalu. 24 berarti. Eva tuh ada berapa yang aku kenal ya sama Eva ya? Ada Satria, ada Semi, Siva lagi. Satu lagi ya? Lumayan sih, banyak Eva. Apalagi Siko ya. Laris manis Eva mah. 300 ya? Tahun ini berapa tuh? Saya tambung. Kurang tahu deh. SNBT 90 deh kayaknya. Kayaknya ya, dari 3.000. Ya semangat deh. Ya, Thank you. Kak. Ya, 98 coy, banyak ya. Nomor 15 udah tepat. Kalau yang A tadi benar, nggak dihargai di masyarakat modern. Enggak ya, lebih tepatnya ini nggak relevan. Semua orang memiliki pandangan yang sama. Berklaim, perbedaan dianggap sebagai kelemahan. Kalau itu menjadikan sebuah kekuatan harusnya kan di sini nih. Nilainya tidak berubah seiring waktu. Ini informasinya malah mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial di kontradiktif. Gitu. Aman nggak nih? Kok agak miring kanan sih? Ya sih. Aman ya harusnya. Dari tidak baik. Aman sih. Nah, ini masih sama sih berkutat di seputar sini. Nggak jauh-jauh dari yang aku mention awal tadi. Deduktif, induktif gitu. Kuncinya sederhananya kalau ini kita perhatiin premisnya. Kalau induktif jangan terlalu jauh dalam berspekulasi apa berasumsi gitu. Kan ini opsinya masih enak ya. Masih yang apa ya, mostly kontradiktif gitu. Tidak dihargai antonimnya, terus ini kontradiktif deh. Kalau yang nanti di UTBK tahu ya, kemarin soal-soal tahun lalu tuh relevansinya mungkin udah sama, cuma agak tipis gitu sebenarnya. Kalau yang induktif ya, yang di poin ini. Jadi semuanya tuh tetap fokus sih kalau yang di induktif buat baca informasi yang ada di soal. Tinggal nanti di adjust sama opsi-opsi yang ada. Kayak gitu. Teman-teman 5% nggak ada yang bingung ya harusnya ya. Saya pengen bahas sedikit gitu. Ada yang bingung gak sih? Kalau misalnya nggak ada ya sudah. Logika kuantum harusnya udah aman ya. Tapi belum dikenali di kelas. Iya nggak sih? Quantum logic. Oke, kayaknya recordnya udah sih. Jadi 14 menit.
TO mah sederhana ya, kayak matematika. Takes time banget. Ya selesai. Soalnya kita bagi dua. Ada berapa soal doang sih, jadi dikit gitu dibagi. Besok nih, mungkin teman-teman kan udah TO nggak sih di altar? Udah mulai dibuka ya. Kalau tanya soal TO bisa, oh belum ya? Belum TO ya? Belum dibuka ya? Aku belum lihat lagi sih schedule-nya. Nanti kita bakal bahas soal-soal TO yang masuk. Ya rame banget nih, Cek. Pantesan nge-lag. Ya itu sih teman-teman. Kayak gitu, kapan ya? Senin ya? Di eventnya. Kayaknya stop recording aja deh. Ya udah selesai.